Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sahabat, dan teman-teman sekalian, saat ini masih bergulir reaksi penolakan dari banyak elemen masyarakat merespon usulan BNPT yang mengusulkan agar pemerintah memiliki kuasa untuk mengontrol seluruh rumah ibadah. Ini dinilai banyak pihak berpotensi menyebabkan pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28E ayat 1, pasal 28I dan juga pasal 29. Bahkan ada yang menilai usulan rumah ibadah dikontrol semuanya oleh pemerintah akan berpotensi seperti zaman penjajahan. Kalau misalnya ada kasus rumah ibadah diduga digunakan untuk mengkritik atau melakukan muhasabah kepada pemerintah, tentu malah tidak perlu dikhawatirkan seharusnya. Mengkritik itu tidak boleh dimaknai sebagai tindakan radikalisme yang mengancam negara. Selain itu, kontrol terhadap seluruh tempat ibadah akan merupakan langkah eksesif negara yang akan melahirkan restriksi atau pembatasan berlebihan terhadap kebebasan warga negara untuk memeluk agama, kepercayaannya, dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Usulan dari BNPT tersebut dinilai seolah menuduh bahwa tempat ibadah adalah sarang terorisme. Ini berpotensi menyinggung kalangan umat beragama. Kalau pemerintah atau aparat langsung mengontrol segala aktivitas di rumah ibadah, ini sangat berbahaya dan rentan menimbulkan problem serius yang justru akan mengganggu harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia yang selama ini sudah terjaga dengan baik sebenarnya. Sejumlah pihak juga meminta agar BNPT tidak mengeneralisasi semua tempat ibadah jika ada oknum yang diduga terlibat, sebagaimana contoh adanya 3 anggota polisi yang ditangkap lantaran diduga terlibat jaringan teroris di Bekasi. Apakah kemudian BNPT akan mengawasi semua kantor polisi yang ada di Indonesia? Kalau logika BNPT dipakai pukul rata, tentu ini adalah kekeliruan fatal. Oleh karenanya, persoalan terorisme harus dikelola tidak boleh serampangan, namun harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan profesional. Walhasil, BNPT harus segera mengklarifikasi atau meluruskan usulan tersebut. Jangan sampai isu tersebut justru menimbulkan kegaduhan publik yang tidak penting. Bahkan isu radikal-radikul yang diangkat oleh pemerintah terkesan tidak nyambung dengan problem yang dihadapi bangsa ini. Ada kelompok kriminal bersenjata meneror masyarakat Papua. Itu yang melakukan bukan orang-orang radikal yang tanda petik dituduh selama ini. Korupsi uang rakyat, siapa yang melakukan? Mungkin saja sebagian dari koruptor itu mereka berteriak saya Indonesia, saya Pancasila. Ternyata terkena OTT. Dia bukan radikal-radikal yang seperti dituduhkan. Pun demikian, dengan liberalisme ekonomi yang membuat sumber daya alam negeri ini lebih banyak dinikmati oleh hanya sekelompok segelintir orang saja, mereka juga tidak dituduh radikal-radikal selama ini. Padahal ini persoalan yang konkret, nyata. Tiba-tiba BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol seluruh masjid, seluruh tempat ibadah. Seolah-olah problem negeri ini ditimbulkan oleh radikal-radikal, oleh tempat ibadah. Oleh karena itu, menurut saya penting agar energi bangsa ini difokuskan pada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini. Tetap semangat teman-teman sekalian, berpikir waras, bersatu, dobrak untuk menuju perubahan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.